Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Siapa yang sudah pernah mendengar tentang kerajaan ini? Saya pernah mendengar tentang Kerajaan Sriwijaya, Pak. Saya tahu tentang kerajaan Majapahit, Pak. Bagus sekali. Jadi di Indonesia, ada banyak kerajaan Hindu-Buddha, seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram kuno, dan Tarumanagara. Pak, apa perbedaan kerajaan Hindu dan Buddha? Perbedaan utamanya adalah agama yang dianut oleh raja dan masyarakatnya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang kuat. Letaknya di Sumatera dan terkenal sebagai pusat perdagangan dan agama Buddha. Pak, bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya didirikan sekitar tahun 683 Masehi oleh Dapuntahyang Srijayanase. Awalnya, kerajaan ini berkembang dari kota dagang kecil hingga menjadi pusat perdagangan maritim yang besar. Siapa saja raja yang pernah memimpin Sriwijaya, Pak? Beberapa raja yang terkenal antara lain. 1. Dapuntahyang Srijayanasa, memimpin mulai dari tahun 683 Masehi dan merupakan pendiri kerajaan. 2. Balaputra Dewa, memimpin mulai dari tahun 835 Masehi dan merupakan raja yang memperluas pengaruh Sriwijaya hingga ke Semenanjung Malaya. 3. Sri Chudamani Warmadewa, memimpin mulai dari tahun 988 Masehi dan merupakan raja yang mempererat hubungan dengan India. Apa saja peninggalan dari kerajaan Sriwijaya, Pak? Beberapa peninggalan Sriwijaya yang penting adalah 1. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti ini berisi tentang perjalanan Dapuntahyang dalam memperluas wilayah. 2. Prasasti Talang Tuo. Prasasti ini berisi doa dan harapan untuk kemakmuran rakyat. 3. Candi Muaro Jambi. Candi ini sebagai pusat pendidikan agama Buddha. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang berkembang di Jawa Tengah sekitar tahun 732 Masehi hingga tahun 1006 Masehi. Pak, bagaimana sejarah berdirinya kerajaan Mataram kuno? Kerajaan ini didirikan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Kemudian, terjadi peralihan kekuasaan ke Wangsa Shailendra yang bercorak Buddha dan mereka membangun Candi Borobudur. Setelah itu, Wangsa Sanjaya kembali berkuasa dan memimpin dengan agama Hindu. Siapa saja raja yang pernah memimpin kerajaan Mataram kuno, Pak? Beberapa raja yang terkenal dari kerajaan Mataram kuno antara lain. 1. Sanjaya memimpin dari tahun 732 Masehi sampai dengan tahun 746 Masehi dan merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut Hindu. 2. Rakai Pikata memimpin dari tahun 840 Masehi sampai dengan 856 Masehi dan merupakan raja dari Wangsa Sanjaya yang menikahi putri dari Wangsa Shailendra dan menyatukan dua wangsa. 3. Balitun memimpin dari tahun 898 Masehi sampai dengan tahun 910 Masehi dan merupakan raja yang dikenal dengan prasasti yang mencatat silsilah kerajaan. Apa saja peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, Pak? Beberapa peninggalan penting dari kerajaan Mataram kuno adalah 1. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia. 2. Candi Prambanan merupakan kompleks candi Hindu yang megah. 3. Prasasti Canggal yang menyebutkan pendirian kerajaan Mataram oleh Sanjaya. Majapahit adalah salah satu kerajaan Hindu terbesar di Nusantara. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi setelah mengalahkan pasukan Mongol. Pak, siapa saja raja yang pernah memimpin Majapahit? Beberapa raja terkenal dari kerajaan Majapahit antara lain. 1. Raden Wijaya memimpin dari tahun 1293 Masehi sampai dengan tahun 1309 Masehi dan merupakan pendiri kerajaan Majapahit. 2. Jayanegara memimpin dari tahun 1309 Masehi sampai dengan tahun 1328 Masehi
dan dikenal dengan kepemimpinan yang lama. 3. Tribuana Tunggadewi memimpin dari tahun 1328 Masehi sampai dengan tahun 1350 Masehi dan merupakan ratu yang mulai memperluas wilayah. 4. Hayam Wuruk memimpin dari tahun 1350 Masehi sampai dengan tahun 1389 Masehi dan merupakan raja yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan dengan bantuan Patih Gajah Mada. Sumpah Palapa adalah janji yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Ia bersumpah tidak akan menikmati palapa, yang berarti kenikmatan duniawi, sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Isi Sumpah Palapa adalah, lamun Hus kalah Nusantara, ingsun amuk ti palapa. Jika Nusantara telah ditaklukain, barulah aku menikmati palapa. Setelah mengucapkan Sumpah Palapa, Gajah Mada mulai menaklukkan berbagai kerajaan di Nusantara. Kerajaan apa saja yang berhasil ditaklukkan, Pak? Beberapa kerajaan yang berhasil ditaklukkan antara lain. 1. Kerajaan Bale pada tahun 1343 Masehi. 2. Kerajaan Sunda pada tahun 1357 Masehi, meskipun mengalami kegagalan dalam peristiwa Bubat. 3. Kerajaan Melayu pada tahun 1365 Masehi. 4. Kerajaan Dompo pada tahun 1377 Masehi. Jadi, Majapahit benar-benar menguasai seluruh Nusantara ya Pak? Betul, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit menjadi kerajaan maritim yang sangat kuat. Tarumanagara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi di Jawa Barat. Siapa yang mendirikan kerajaan Tarumanagara Pak? Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman sekitar tahun 358 Masehi. Siapa saja raja yang pernah memimpin kerajaan ini, Pak? Beberapa raja terkenal dari kerajaan Tarumanagara adalah 2. 1. Jaya Singawarman memimpin dari tahun 358 Masehi sampai dengan tahun 382 Masehi dan merupakan pendiri kerajaan. 2. Dharmayawarman memimpin dari tahun 382 Masehi sampai dengan tahun 395 Masehi. 3. Purnawarman memimpin dari tahun 395 Masehi sampai dengan tahun 434 Masehi dan merupakan raja yang membawa kejayaan buat Tarumanagara. Pak, apa saja peninggalan dari kerajaan Tarumanagara? Peninggalan dari Tarumanagara berupa prasasti-prasasti yang ditemukan di Jawa Barat. Di antaranya 1. Prasasti Ciaruta berisi cap telapak kaki Raja Purnawarman sebagai tanda kekuasaan. 2. Prasasti Kebon Kope menggambarkan tapak kaki gajah sebagai simbol kebesaran raja. 3. Prasasti Tugu menjelaskan penggalian sungai untuk mengairi sawah demi kesejahteraan rakyat. Berarti Tarumanagara sudah mengenal sistem irigasi sejak dulu ya Pak? Betul. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanagara sudah memiliki peradaban yang maju di bidang pertanian dan tata kota. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi setelah mengalahkan kerajaan Kediri. Siapa saja raja yang pernah memimpin kerajaan Singasari, Pak? Beberapa raja yang pernah memerintah Singasari antara lain. 1. Ken Arok memimpin dari tahun 1222 Masehi sampai dengan tahun 1227 Masehi dan merupakan pendiri kerajaan Singasari. 2. Anusapati memimpin dari tahun 1227 Masehi sampai dengan tahun 1248 Masehi. 3. Tunggul Ametun memimpin dari tahun 1248 Masehi sampai dengan tahun 1254 Masehi. 4. Kertanegara memimpin dari tahun 1254 Masehi sampai dengan tahun 1292 Masehi dan merupakan raja terbesar Singasari.
Apa saja peninggalan dari kerajaan Singasari, Pak? Beberapa peninggalan Singasari antara lain Candi Singasari, Candi Jago, dan Arca Praja Paramita. Wah, kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia banyak juga ya. Iya, dan masing-masing punya peninggalan sejarah yang menarik. Sekarang kita akan membahas bagaimana sistem pemerintahan di kerajaan Hindu-Buddha. Pak, apakah setiap kerajaan memiliki sistem pemerintahan yang sama? Tidak selalu, tapi umumnya, kerajaan Hindu-Buddha dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan penuh. Para raja memiliki penasihat yang disebut Mahapatit atau pendeta yang membantu dalam pemerintahan. Seperti Gajah Mada di Majapahit ya, Pak? Betul sekali. Bagaimana kehidupan rakyatnya, Pak? Masyarakat dibagi dalam beberapa golongan, seperti bangsawan, prajurit, petani, dan pedagang. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai pusat perdagangan maritim, banyak pedagang dari India dan Tiongkok singgah di sana. Wah, pasti ramai sekali ya, Pak? Pak, bagaimana dengan seni dan budaya di kerajaan Hindu-Buddha? Seni dan budaya berkembang pesat, terbukti dari banyaknya candi yang masih berdiri hingga sekarang. Pak, agama Hindu dan Buddha pasti sangat berpengaruh di masa itu ya. Tentu, kerajaan ini membangun candi sebagai tempat ibadah dan pusat pembelajaran agama. Pak, apakah ada peninggalan berupa tulisan dari kerajaan ini? Ada banyak prasasti ditemukan yang menceritakan kejayaan kerajaan. Wah, ternyata banyak hal menarik tentang kerajaan Hindu-Buddha. Iya, peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang. Sejarah kerajaan ini mengajarkan kita tentang kejayaan masa lalu yang perlu kita pelajari dan lestarikan. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga kalian semakin mengenal sejarah bangsa kita. Terima kasih Pak Rido. Demikianlah komik pembelajaran yang bertemakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Semoga bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.